Terus apakah seseorang itu akan masuk surga dengan amalannya? Jawabannya tidak. Ya, tidak. Masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis dikatakan, seseorang itu tidak akan masuk surga melalui amalannya, tetapi melalui rahmat dari Allah. Lalu buat apa kita beramal? Yaitu untuk mendatangkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita menjalankan perintahnya, karena kita bertakwa tadi, gitu ya. Jadi seperti itu loh. Seperti itu jalannya, sangat mudah di dalam agama Islam itu. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan mereaksi video debat Yusuf P dengan seorang yang katanya pendeta. Nanti kita akan menanggapi satu persatu pernyataan Bang Ucup. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan pertanyaan pertama Yusuf P. Kita sudah mengetahui semua tentang hal itu. Jadi kalau menurut Anda, keselamatan yang ada dalam diri Yesus ketika dia disalibkan untuk menebus dosa, di mana Yesus berkata, "Aku menebus dosa untuk menyelamatkan orang Kristen." Jadi seperti itu yang saya tanyakan. Nah, dia bertanya, di mana Yesus berkata, "Aku menebus dosa untuk menyelamatkan orang Kristen." Dari pertanyaannya saja sudah salah. Kenapa salah? Karena menurut Alkitab Yesus datang untuk menebus semua manusia dari dosa, bukan hanya orang Kristen. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi, Yesus tidak datang menebus dosa orang Kristen saja, tapi semua orang. Orang Kristen adalah pengikut ajaran Yesus dan percaya kepadanya. Jadi orang Kristen adalah orang yang dikatakan dalam kelanjutan Yohanes 3 ayat 16. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lagi pula dalam Matius 20 ayat 28 katakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita lanjut. Satu lagi Pak, saya mau bertanya kepada Anda. Ya, kata Anda selamat itu juga menyembah Yesus menurut penjabaran Anda tadi, yang saya perhatikan kepada Anda. Coba Anda buka di Matius 7 ayat 21. Silakan buka dulu Pak Pendeta. Matius 7 ayat 21. Ya, ini pertanyaan saya kepada Anda. Ya, di Matius 7 ayat 21 saya tampilkan saja kepada teman-teman ya. Nih, kepada Bapak Ibu semuanya saya tampilkan biar kita bisa membaca keseluruhan ya. Di sini dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pak Pendeta, saya mau bertanya kepada Anda, di mana kehendak Bapa di sorga untuk menyembah Yesus? Tunjuk satu dalil kepada saya, ya. Tunjuk satu dalil kepada saya di kitab Anda, di mana Bapa yang di sorga memerintahkan untuk menyembah Yesus. Mari kita tanggapi pertanyaan Bang Ucup ini. Di mana kehendak Bapa di surga untuk menyembah Yesus? Pertanyaan ini tidak tepat. Yang benar adalah apa itu kehendak Bapa? Jawabannya adalah ada dalam Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi Matius 7 ayat 21 menuntun orang untuk percaya pada Yesus, karena itulah kehendak Bapa. Dan pada akhirnya Yesus akan membangkitkan mereka yang percaya padanya pada akhir zaman. Bapa juga mengatakan begini dalam Markus 9 ayat 7. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Bapa mengatakan, supaya kita mendengarkan Yesus. Lalu apa kata Yesus mengenai penyembahan? Yohanes 5 ayat 22 dan 23. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa,
yang mengutus Dia. Menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Jadi, kalau Bapa katakan kita harus dengarkan Yesus, dan Yesus katakan bahwa menghormati anak sama seperti menghormati Bapa, bukankah itu artinya Bapa dan anak menerima penghormatan yang sama dari manusia? Bisakah Nabi dari Ucup menerima hormat yang sama seperti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu saja tidak. Tidak hanya itu, Yesus juga katakan begini pada Yohanes 16 ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya, adalah aku punya. Bukankah pernyataan ini menunjukkan bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Bapa? Bayangkan segala sesuatu yang Bapa punya Yesus juga punya. Jika Bapa mempunyai bumi dan segala isinya, artinya itu semua juga kepunyaan Yesus. Kira-kira Nabi Bang Ucup bisa ucapkan itu tidak? Kita lanjut. Terus apakah seseorang itu akan masuk surga dengan amalannya? Jawabannya tidak. Ya, tidak. Masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis dikatakan, seseorang itu tidak akan masuk surga melalui amalannya, tetapi melalui rahmat dari Allah. Lalu buat apa kita beramal? Yaitu untuk mendatangkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita menjalankan perintahnya, karena kita bertakwa tadi, gitu ya. Jadi seperti itu loh. Seperti itu jalannya, sangat mudah di dalam agama Islam itu. Logika putar-putar Bang Ucup. Dia katakan, apakah orang Islam diselamatkan karena amal? Jawabannya tidak. Sampai di sini masih aman. Dia lanjutkan dengan berkata, orang Islam masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini masih aman. Tapi kalimat berikut yang membingungkan. Lalu untuk apa kita beramal? Untuk mendapat rahmat? Bukankah ini logika berputar-putar? Di sini ada selamat yang katanya bukan karena amal, tapi karena rahmat. Tapi untuk mendapatkan rahmat, harus berbuat amal. Jadi tetap aja ada pengaruh amal dalam keselamatan. Karena rahmat tidak akan turun kalau tidak ada amal. Dan kalau tidak ada rahmat, tidak ada keselamatan. Sementara dalam Kristen konsepnya berbeda. Rahmat diberikan dengan cuma-cuma, bagi yang percaya akan selamat. Lalu perbuatan amal itu untuk apa? Perbuatan amal itu bukti bahwa kita sudah diselamatkan, bukan untuk mendapat keselamatan, tapi bukti keselamatan. Kalau digambarkan alurnya seperti ini, rahmat diberikan lalu diterima dengan iman dan terima selamat, setelah selamat lalu beramal atau menurut firman. Seperti yang dikatakan dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Janganlah hendaknya kamu kuati tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali
kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah.